Dalam sejarah, kita mungkin mengenal seniman-seniman terkenal seperti Leonardo da Vinci dengan karyanya Mona Lisa dan De La Savoir, atau mungkin Michelangelo dengan karya patung pahatnya yang diberi nama David. Kita juga mungkin mengenal ilmuwan Galileo Galilei atau penulis-penulis Nicola Machiavelli dan Dante Alighieri. Tokoh-tokoh ini memiliki suatu kesamaan, yaitu sama-sama hidup dalam periode yang dijuluki zaman Renaissance. Masa Renaissance merupakan masa transisi dari abad pertengahan ke zaman modern. Masa Renaissance diawali dengan munculnya paham humanisme. Paham ini menjunjung tinggi nilai dan kedudukan manusia, serta pencapaian manusia dalam bidang pendidikan, seni, sastra, dan sains harus dirangkul. Gerakan Renaissance dimulai di Firenze, Italia. Gerakan ini kemudian menyebar ke kota-kota Italia lainnya, seperti Venezia, Milan, Bologna, Ferrara, dan Roma. Setelah itu, pada abad ke-15, gerakan Renaissance sampai ke Prancis, lalu ke seluruh Eropa. Faktor munculnya Renaissance. Yang pertama, paham rasionalisme yang membutuhkan penjelasan secara fakta berkembang dan banyak menentang paham-paham ajaran yang ada di gereja. Yang kedua, bangkitnya raja-raja untuk memerintah negara tanpa campur tangan gereja. Yang ketiga, kaum menengah atas atau burjuis bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat. Yang keempat, golongan humanisme yang menggunakan sastra Yunani dan Romawi kuno sebagai fondasi peradaban bangkit dan mempengaruhi masyarakat. Yang kelima, penaklukan Konstantinopel oleh Turki membuat cendekiawan Konstantinopel kabur, membawa dokumen-dokumen Yunani dan Romawi kuno ke negara-negara Eropa. Lalu yang terakhir, keenam, sistem pajak feudal yang memberatkan masyarakat terkikis seiring waktu dan menjadi faktor penting bangkitnya Renaissance. Pengaruh peradaban Islam pada lahirnya Renaissance. Islam mendorong terjadinya perubahan budaya dari masa kebodohan, perbudakan, penindasan, dan kegelapan ke masa pencerahan Renaissance yang ditandai dengan penggunaan penalaran dan pemikiran ilmiah. Ilmu pengetahuan dan peradaban modern tumbuh dengan pesat semenjak masa transisi tersebut. Banyak buku dihasilkan oleh ilmuwan dan ulama Islam pada masa tersebut. Hubungan Renaissance dengan lahirnya Aub Clarung di Eropa. Pada abad ke-18, pemikiran filsafat diliputi oleh suatu masa bernama Aub Clarung yang memiliki arti pencerahan. Kata Aub Clarung sendiri berasal dari bahasa Jerman. Dalam bahasa Inggris, ini diartikan sebagai enlightenment. Pada masa ini, masyarakat Eropa mendapatkan penerangan dari masa kegelapan dengan mulai optimis untuk maju dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa ini juga tidak lepas dari pengaruh Renaissance sebagai gerakan sebelumnya dan merupakan hasil pahit dari empirisme dan rasionalisme yang muncul sebelumnya. Gerakan Aub Clarung ini melanda hampir di seluruh Eropa, terutama di kawasan Inggris, Prancis, dan Jerman. Sejarah memiliki tampuk istimewa dalam hidup manusia, tapi tidak lagi melekat utuh pada realitas. Sejarah seperti awan yang tampak padat berisi, tapi ketika disentuh menjadi embun yang rampung. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita mengenai ilmu sejarah. Terima kasih.